Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Mudah-mudahan hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dimudahkan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa. Yang biasa pimpin doa siapa? Ahmad silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar melaki lama mari mulai. Baik, terima kasih kepada Ahmad yang sudah memimpin untuk berdoa. Nah, baik, pada hari ini atau pertemuan kali ini kita akan berlanjut ya, yaitu ke materi tentang instalasi sistem operasi. Nah, namun sebelum itu kita sudah belajar bagaimana cara membuat jaringan pada jaringan Cisco, jaringan LAN pada aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, masih ingat tidak apa yang ada di Cisco Packet Tracer? Komponen-komponennya masih ingat tidak? Ada apa saja? Ada switch, ada router, ada PC dan lain-lain ya. Kita belajar bagaimana mensimulasikan sebuah jaringan, terutama jaringan yang kita sudah buat adalah jaringan LAN dan WAN ya. Nah, baik, pada materi kali ini kita akan berlanjut ke materi tentang sistem operasi ya pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, baik, ini akan Bapak buka PowerPoint-nya. Pada materi sistem operasi di sini tentu saja ada tujuan pembelajarannya, ada 4. Nah, tolong Bapak minta dibacakan sama Wildan ya. Mana Wildan? Ada? Oke, Wildan silakan. Tujuan pembelajaran: menjelaskan prinsip dasar sistem operasi, mengklasifikasi jenis-jenis sistem operasi, dapat menerapkan langkah-langkah instalasi sistem operasi sesuai produser, menguji hasil instalasi sistem operasi. Oke, baik, di tujuan pembelajaran ini kita akan belajar prinsip dasar sistem operasi ya. Kemudian nanti kita akan mengetahui dan mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi. Kemudian setelah itu kita akan menerapkan prosedur atau langkah-langkah sistem operasi ya.
Kemudian setelah kita menginstal sistem operasi, nanti kita akan melakukan pengujian ya. Nah ini dibacakan sama Arif. Apa Arif? Belajar adalah proses simulasi. Nah, tahu maksudnya apa? Baik, belajar adalah proses seumur hidup. Jadi belajar itu sebetulnya tidak memandang usia ya. Kapanpun, dimanapun, meskipun kita suatu saat nanti sudah sudah usia lanjut, kita akan terus belajar ya. Belajar apapun yang akan kita inginkan ya. Misalkan teman-teman ingin menambah pengetahuan baru, tentu saja kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Sama seperti saat ini ya. Kita saat ini di usia berapa tahun? Ada yang 16, ada yang 17 tahun ya. Nah tentu saja masa-masa ini adalah masa-masa yang penuh dengan semangat ya untuk belajar. Terutama berlaku buat Bapak ya. Bapak juga masih belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada pretest ya. Jadi pretest ini adalah untuk menentukan atau mengetahui seberapa teman-teman paham tentang sistem operasi atau sebelumnya sudah tahu gitu, tentang sistem operasi. Kemudian pretest ini biasa dilakukan ketika awal pembelajaran ya. Nanti setelah pretest ada yang namanya post test. Proses itu dilakukan setelah materi selesai ya. Nah untuk pengerjaan pretest ini tentu saja kita harus masuk ke dalam sebuah situs ya. Silakan teman-teman akses situs s.id/sistem operasi komputer. Nah, silakan di handphone masing-masing saja ya. Pastikan harus ada kuotanya ya. Ada 3 ya. Dari 3 materi ini akan Bapak bagi menjadi 2 pertemuan. Materi yang pertama adalah tentang sistem operasi, kemudian materi yang kedua tentang fungsi ya, fungsi komponen dan cara kerja sistem operasi komputer. Yang ketiga jenis-jenis sistem operasi komputer. Untuk materi 1 dan 2 itu akan dibahas pada pertemuan kali ini ya. Kemudian untuk materi yang ketiga itu pertemuan berikutnya. Oke. Nah, pada materi 1 di sini Bapak mau tanya, apa itu sistem operasi? Oke, gimana kan Pak? Berdiri aja. Ya. Sistem operasi itu ada di komputer yang kita pakai. Oke. Ada di komputer yang kita pakai. Oke, ada lagi nggak yang lain? Oke. Ahmad, Arif ya, sorry ya. Sistem operasi adalah software untuk menjalankan sebuah aplikasi. Oke, adalah sebuah software ya untuk menjalankan aplikasi. Baik. Jadi sistem operasi itu adalah sebuah software ya. Sebuah software di mana software tersebut adalah sebagai penghubung antara perangkat keras ya, antara perangkat keras dengan perangkat lunak dan user. Nah itulah kenapa kita sekarang sampai saat ini kita menggunakan sebuah sistem operasi, terutama pada komputer kita sendiri. Kenapa di monitor muncul layar? Kenapa ketika kita membuka aplikasi musik muncul suaranya? Nah itu karena dukungan oleh sistem operasi ya. Nah baik. Nah ini ya, sistem operasi bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, apa bedanya sistem operasi dan sistem aplikasi? Di sini sistem operasi itu lebih ke manajemen ya, manajemen resource atau mengolah ya, mengolah sumber daya yang ada di komputer kita masing-masing. Contohnya untuk sistem operasi ada Windows ya, ada Windows, ada Linux, ada macOS dan Android. Nah, kemudian selain sistem operasi, di sini ada yang namanya sistem aplikasi. Ini boleh dibacakan sama siapa? Saya. Siapa namanya? Teddy baca Teddy. Sistem aplikasi. Sistem aplikasi sebagai aplikasi yang dapat dijalankan penggunanya. Contoh Microsoft Office,
CorelDRAW, Google Chrome. Oke, beda ya antara sistem operasi dengan aplikasi. Nah, kalau misalkan di komputer itu sistem operasinya adalah Windows, maka yang menjadi aplikasinya itu adalah yang kita gunakan untuk pengolah kata seperti Microsoft Word, kemudian ada aplikasi spreadsheet, ada PowerPoint juga dan sebagainya, yaitu yang digunakan sebagai sistem aplikasi. Nah, ada dua jenis antarmuka atau tampilan sistem operasi. Ada tampilan CLI, ada tampilan GUI. Nah, kira-kira perbedaannya apa antara CLI dan GUI ini? Boleh dilihat dulu ya. Kira-kira komputer yang kita pakai itu adalah CLI atau GUI? Apa CLI? Kalau CLI itu kan digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah atau komen. Yang di komputer kita sekarang ini yang kita pakai, yang GUI ya, terlihat tulisannya grafik ya, graphical user interface, yaitu antarmuka interaktif menggunakan grafis visual ya. Jadi ada gambarnya, ada tombolnya yang akan kita gunakan. Jadi kalau yang GUI tinggal klik nanti muncul, atau kita ketik atau bagaimana, itu ada gambarnya, ada visualnya kalau yang GUI. Tapi kalau yang CLI itu ya biasanya apa-apa kita harus mengetik dengan sebuah perintah atau command atau kasarnya adalah script ya. Dan itu lebih sulit dibanding yang GUI. Jadi ya sebetulnya untuk CLI dan GUI itu adalah tergantung kebutuhan komputer yang kita pakai. Nah, di sini tentu saja ada yang namanya sejarah ya. Jadi sebelum kita tahu bahwa adanya Windows, terutama Windows yang terbaru sekarang adalah Windows 11 ya. Terus yang komputer yang kita gunakan adalah Windows 7 ya. Sebelum itu ada sejarah sistem operasi. Ini mulai adanya sistem operasi itu pada tahun 1945. Teman-teman bisa sambil dibaca ya. Setelah itu ada sampai ini ya, sampai generasi keempat yaitu sekarang. Baik, nah ini langsung aja ya. Materi yang kedua, fungsi sistem operasi. Yang pasti yang pertama adalah sebagai tampilan. Yang namanya software yang pasti dia akan menampilkan antarmukanya atau interface-nya atau yang kita lihat sekarang ya di komputer masing-masing. Itu tampilannya seperti apa. Jadi fungsi dari operasi itu untuk memudahkan dengan cara menampilkan ikonnya, menampilkan hurufnya, menampilkan warnanya juga, warna yang beragam. Bagaimana kalau misalkan sistem operasi tanpa didukung oleh tampilan, tanpa warna adalah nanti yang terjadi bagaimana? Yang terjadi kita tidak akan tahu ya bagaimana cara untuk mengolah atau menggunakan sistem operasi. Kemudian sistem operasi itu sangat multitasking. Jadi multitasking itu bisa apa saja ya. Artinya selain kita sedang mengerjakan tugas misalkan di Microsoft Word, kita juga sambil bisa mendengarkan musik ya. Nah, itu fungsi multitasking. Kemudian membagi memori. Pernah dengar istilah partisi? Nah, misalkan di komputer tentu saja ada perangkat keras yang namanya hard disk. Hard disk itu adalah tempat penyimpanan ya. Nah, kita bisa berbagi penyimpanan atau membuat sebuah partisi ya. Misalkan kita ingin ingin memindahkan data dari internet ya. Data kita misalkan seperti gambar. Kemudian kita download dan kita simpan pada hard disk kita ya atau di folder. Nah, kemudian penghubung input dan output. Nah,
penghubung perangkat input ataupun output ya tentu saja harus didukung oleh sistem operasi juga. Supaya apa? Seperti yang Bapak bilang tadi ya. Kenapa komputer itu bisa muncul suaranya, bisa muncul layar ya pada monitor, itu karena dukungan sistem operasi sebagai penghubung input dan output ya. Kemudian mengirim pesan ke aplikasi. Nah, tentu saja ya. Contohnya HP lah. HP itu ada sistem operasinya. Yang pasti bisa mengirimkan pesan dari aplikasi ke aplikasi, misalkan dari WhatsApp ke WhatsApp, Facebook ke Facebook, atau Instagram dan sebagainya. Ada banyaknya. Kemudian bisa sebagai membuat log. Ada yang tahu log? Kalau di Facebook itu ada istilahnya log aktivitas. Siapa di sini yang suka main Facebook? Coba. Kebanyakan ini main apa ini? Main Instagram ya. Biasanya di Instagram itu ada icon lope kan. Nah, kalau kita klik biasanya nanti muncul apa aja? Notifikasi. Nah, notifikasi itu bisa kita gunakan sebagai log ya. Jadi jejak. Misalkan pada tanggal 13 Oktober pukul 8 Salsa mengirim pesan kepada Arif gitu. Nah, itu sebagai log ya. Kemudian manajemen partisi seperti yang sudah pernah kita praktikkan sebelumnya ya. Jadi pada satu komponen harddisk itu kita bisa membuat berbagai macam partisi. Ada partisi untuk lokal disk C, ada partisi untuk lokal disk D juga ya. Jadi tujuannya untuk menyimpan juga ya. Lalu setelah manajemen partisi ada sebagai mengoptimalkan kinerja komputer ya. Misalkan komputer yang kita pakai itu terkena virus kemudian menyebabkan macet atau istilah zaman sekarang itu apa namanya? Ngeleng ya. Nah, ngeleng ya. Maka dari itu kita perlu sistem operasi yang menyesuaikan dengan komputer yang kita butuhkan. Nah, kemudian setelah itu sebagai manajemen user account. Untuk manajemen user account itu misalkan ketika kita memiliki akun pada akun Gmail, kita bisa membuat berbagai banyak akun di sana ya. Nah, siapa di sini yang suka nyepam akun atau selalu bikin akun lagi? Misalkan bikin akun A, bikin akun B, akun C gitu ya. Biasanya untuk kebutuhan yang suka joki main game gitu. Nah, selain manajemen user account, digunakan sebagai penghubung BIOS dengan driver. Untuk BIOS itu sendiri termasuk sistem operasi juga. Kalau kita menemukan BIOS itu ketika kita menyalakan komputer, kemudian menekan tombol-tombol tertentu untuk masuk ke BIOS. Jadi sebelum masuk ke Windows 7, kita juga bisa masuk ke yang namanya BIOS. Nah, nanti BIOS itu nanti di sana kita bisa menyeting, misalkan bisa menyeting waktu, bisa menggunakan keamanan atau security, dan bisa menentukan mana harddisk yang akan kita gunakan yang menjadi utama. Oke, selanjutnya, nah ini dia cara kerja sistem operasi ya. Di sini ada pengguna, ada aplikasi, ada sistem operasi, ada perangkat keras. Nah, pengguna itu anggaplah kita sendiri ya. Pengguna ya. Misalkan kita sebagai pengguna kemudian menggunakan sebuah aplikasi seperti Microsoft Word atau Cisco Packet Tracer ya contohnya ya. Nah, dari aplikasi itu tentu saja didukung oleh sistem operasi dan perangkat keras yang mumpuni. Ya. Setiap perangkat keras tentu saja memiliki spesifikasi yang berbeda. Ada yang low end, ada yang mid end, ada yang high end. Ya. Kalau yang low end itu kasarnya adalah spek yang kentang lah. Ya. Ya, seperti handphone juga memiliki tingkatannya sendiri ya.
memiliki spesifikasinya sendiri. Selain merek, ada spek, misalkan RAM-nya berapa giga, ya, kemudian prosesornya apa, prosesor chipsetnya apa, ya, dan sebagainya. Nah, tentu saja cara kerja sistem operasi itu seperti ini ya. Jadi saling terhubung satu dengan yang lainnya. Pengguna, aplikasi, sistem operasi, perangkat keras atau hardware. Baik. Untuk materi ketiga nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak? Pak, izin bertanya. Silakan. Apa ada sistem operasi yang lain selain yang ada di komputer? Baik, selain yang ada di komputer, kalau di komputer itu kan ada Windows, ya, ada Linux, ada macOS dan sebagainya. Selain yang ada di komputer, tentu saja ada di perangkat yang sering kita gunakan, ya. Ketika kita main, ketika kita sekolah, atau di rumah, atau ketika kita tidur, itu sistem operasi yang ada pada handphone atau smartphone, ya. Kira-kira untuk sistem operasi yang ada di handphone itu apa aja sih? Yang tahu? Yang di handphone, yang sering kita gunakan, OS-nya apa? Sistem operasi atau OS? OS itu operating system, ya. Apa tadi? Android. Oke. Nah, itulah yang sering kita pakai ya pada handphone kita sendiri. Selain Android apa lagi? Apple itu apa nama perusahaan atau mereknya ya? Apa? iOS. Nah, ada Android, ada iOS ya. iOS. Boleh lah iOS juga lah karena kita Sunda ya. Nah. Oke, selain itu ada pertanyaan yang lain? Oke, baik. Kalau sudah, jadi selain kita diskusi materi, nanti selanjutnya kita akan praktikum ya. Kita akan melakukan praktikum instalasi sistem operasi. Nah, untuk tata cara praktikumnya, kita akan membuat sebuah kelompok. Nah, di sini ada berapa orang? 35. Dari 35 siswa atau siswi ini akan Bapak bagi menjadi 7 kelompok, nah, ya. Berarti satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang ya. Oke, baik. Untuk kelompoknya akan Bapak tentukan ya. Ini Bapak sudah membuatnya. Nah, baik. Untuk kelompok pertama itu Sandy, Sri, Piana, Nisa, Melinda. Nah, untuk ketuanya Sandy. Mana Sandy? Sandy siap? Siap. Oke. Terus kemudian kelompok 2 ada Salsa, Riana, Reva, Teddy, dan Wilda. Ketuanya Salsa ya. Kemudian yang ketiga ada Sairin, Iqbal, Neisa, Maya Farid, Anissa ya. Sairin, oke ya. Next, kelompok 4 Saripudin, Anggia, Amel, Maya, dan Alif. Mana Saripudin? Siap ya? Baik, kelompok 5 Arif, Nurul, Badrut, Norita, dan Riki. Arif, oke? Riki, sip. Kelompok 6 Tias, Elsa, Aulia, Mauda, Linda. Tias mana? Tias siap? Siap. Oke. Dan terakhir kelompok 7 M. Ali, Ahmad, Rizka, Wandali, dan Fitri. Mana Ali? Oh, di sini ya? Siap ya? Oke. Baik. Untuk sekarang dari 7 kelompok itu satu kelompoknya kita akan instalasi sistem operasi yaitu sistem operasi Windows 7 ya. Nah, untuk file ISO-nya sudah Bapak siapkan ya di komputer masing-masing. Nanti kalau misalkan ternyata di komputer tidak ada file ISO-nya, nanti tinggal minta ke Bapak ya. Nah, berarti dari satu kelompok itu kita menggunakan satu komputer ya. Berbarengan nanti kita di sana eksplorasi ya, dan untuk langkah-langkah pengerjaan itu ada di website ya yang sudah Bapak share sebelumnya. Nanti tinggal buka saja modul praktikum. Oke, bentar ya, Bapak cek dulu. Nah,
Nanti kalau misalkan sudah masuk ke link ini, buka modul praktikum. Coba ya, buka ya. Nah, nanti teman-teman bisa sebuka saja ya. Di sini banyak sekali step-stepnya. Silakan teman-teman analisis, eksplorasi ya. Pokoknya satu kelompok itu harus berkolaborasi ya. Jangan ada yang diam. Bagi-bagi tugasnya, ada yang bagian membuka lembaran langkah-langkahnya. Kemudian ada yang membuka video praktikumnya ya. Jadi ini ada dua alternatif yang akan kita gunakan. Yang pertama bisa melalui modul, yang kedua bisa melalui video. Kalau misalkan teman-teman ada kendala di internet, boleh nanti Bapak kirim filenya ya. Nah ini tinggal buka. Kalau misalkan kita klik video praktikum, nanti loncat ke YouTube ya. Nah, seperti itu ya. Nanti ketika sudah selesai pada instalasi Windows ya, kalian cukup screenshot atau di foto ya hasilnya. Nanti setelah foto kita kumpulkan ke upload tugas ya. Nah, ini nama lengkap cukup nama ini aja lah, nama kelompoknya aja ya. Kelompok berapa misalnya. Nanti tinggal dipilih saja kelasnya, kemudian upload tugas. Yang diupload adalah foto atau gambar ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang silahkan kalian koordinasikan setiap kelompoknya ya. Kemudian tentukan komputer yang akan kalian gunakan ya. Kemudian untuk tempat duduk menyesuaikan dengan kelompoknya ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya progresnya. Silakan buka aplikasi virtualbox-nya. Kemudian dipastikan untuk mengecek file ISO-nya ya. Ada tidaknya. Jadi kalau misalkan tidak ada, bisa kita ke Bapak. Nah ini baik kalau untuk pretest ya sudah lancar lagi kita. Sudah lancar lagi. Nah, pretest yang tadi sudah bisa lagi ya. Teman-teman boleh dibuka ya. Kita tinggal menunggu screen-nya. Kalau misalkan bermasalah lagi nanti kita skip aja. Sambil progres sistem operasinya. 24 tadi. Mana pun. Sudah nggak ada. Baik. Oke teman-teman, semuanya perhatikan lagi ke layar proyektor ya. Silakan buka handphonenya masing-masing. Nah ini pin yang sudah ada ya. Dihapus. 608, 698 8. Nah yang masuk baru kita ya. Yang lainnya. Mana? Baru 11 orang ya, 12, 14 ya.
nama sendiri aja. Tujuh, 28 ya. Bisa? Tuh, sini. 8, 9. Tiga satu ya. Siapa yang belum login? Gimana, ada kendala? Alif, bisa Pak? Ya. Jadi kurang enak. Oke, kita langsung start aja ya. Oke, untuk tes ini terdiri dari 10 soal ya. Nanti kalian tinggal mengerjakan saja. Suatu perangkat lunak yang menjadi jembatan bagi user dan hardware adalah apa nih? Ayo, apa nih ya? Oke, 12 orang yang betul ya. Yang pertama ini Salsa, oke. Yang kedua Piana, Yudhias, Arif. Yang next ya. Oke. Yang benar 7 orang. Next ya. Nomor 3. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi antara lain. Sip ya. Yang benar ini yang A ya. Next. Baik, yang pertama Piana ya. Ya. Open source. Oke. Selanjutnya Riana ya. Nomor 5 ini ya, akses terhadap perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan sistem operasi atau aplikasi yang dikenal dengan apa nih?
Oke. Yang benar adalah driver. Selanjutnya nomor 6. Ini yang belum final ya. Nanti kita cek siapa yang pertama, kedua, dan ketiga. Mode grafis apa itu ya? Ngerti nggak? Ini pakai aja ya. Oke, Gemi, betul ya. Sama Alia. Oke. Tinggal berapa soal lagi? Soal waktu sekarang ya. Next. Arif. Oke, soal nomor 8. Baru 14 orang, 15 ya. 20, 23, 6, 5, 4, 3. Oke, sip ya. Satu orang ya dia. Aduh. Oke, kita next lagi ya. Oke, soal nomor 9. Oh, betul nih, 8 orang ya, betul ya. Guru, nyusul ini guru. Oke. Yang terakhir. Nah. Apa? Apa nih? Oke, baiklah, kita akan cek siapa pemenangnya. Yang juara ketiga, Badrul Jamal. Yang kedua, Arif. Oke, juara pertama adalah siapa nih? Guru. Baik, dan runner up Aulia dan Anggia ya. Jadi pretest kali ini ya seperti ini dijuarai oleh yang ketiga Badrul Jamal, yang kedua Arif, kemudian yang pertama adalah Nurul. Nah, nanti akan ada kesempatan yang lain yaitu masih ada post test ya, karena teman-teman bagi yang kelima atau ketiga orang ini jangan puas sampai di sini ya. Kita harus tetap konsisten dan tetap untuk mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan ya, terutama yang akan kalian praktekkan juga. Nah, baik, ini pretestnya ya. Kemudian silakan untuk melanjutkan praktikumnya. Nanti kita akan ada proses lagi setelah materi selesai. Silakan untuk mengerjakan ya. Tak, kan? Dia kan itu kan benar nggak tadi? Benar kan? Benar. Lanjut. Benar dulu kan? Benar ada? Ini ya OS-nya. Sambil dibantu ya. Ya. Ini gimana progresnya?
coba timbang isunya berapa? Oh ya, Akal. 64 menit ya. Jadi melalui mulu. Itu kata. Tuh. Kita progresnya sampai pukul setengah 9 ya. Kalau bisa kurang dari itu. Oke Pak. Satu ide. Ini progresnya sampai mana ini? Partisi ya. Ya bantuan coba. Kayak sebenarnya. Nanti kalau ada pertanyaan tanyakan saja ke Bapak ya. Ya. Low di space. Oke, berarti itu memori yang apa? Penyimpanan harddisknya ada yang coba dibuka di pengen dulu di komputer. Ya. Ini kayaknya ada yang sudah diubah banyak. Jangan diatur kan gini. Men, ini udah jauh. Sama hapus ya. Ini coba. Dua itu. Ya udin ya. Kurangi kalem jadi sebenarnya nanti kapan? Oh langsung bisa tarik ini. Nah, ya. Bukan bangun. Mana? Ini Pak. Gimana? Kita tadi gimana gitu coba. Langsung masuk situ nanti. Mau ditanya kita jatuh. Tadi mah benar nanti. Bener mudah nggak? Oke. Ya lagi. Bantuan itu. Ya, itu dibagi dua ya. Berarti 32
23 dibagi 2 Nyawa sih dia bersih. 63 kalau di konversi ke megabyte berapa tuh? Sekitar 32 dibagi 2 16. Pak. Komputernya semua diganti. Berapa ini? Pak, sebentar ya. Oh, storage ini. Mana lagi? Pak ini Pak. Enggak ada gitu. Gimana yang ini? Bukan sih Pak. Tadi nyari. Coba yang roti. Coba yang Windowsnya ada nggak? Folder. Ide. Windows coba. Stop. Ya. Mana? Oh, ini. Kalau apa ya? Ini lagi proses ya, punya proses ya. Oke, kita jalan semua ya, oke semua ya. Oh, ini mau beres ini, keren nih. Beres. Orang dia nanti pulang jatuh nih. Ratusan dia tuh kan ada tuh nyaman yang udah pendapat ini Rata-rata hampir mau selesai. kemana itu mana yang dia Semuanya aku kayak kau. Jadi tugasnya dipoto, kemudian kumpulkan ya, ke upload tugas. Apa itu? Kenapa ini? Salah nih Pak. Harusnya kan diatur dulu ya Pak. Tadinya gimana? Harus sebelum mulai ke pengaturan dulu. Iya. Kurang lebih ke pengaturan dulu sih. Lagi harus lagi. Bisa Pak. Jadi mau langsung mulai. Coba buat lagi. Yang gagal dibuat lagi ya. Yang gagal buat lagi. Yang baru selesai baru satu ya. Nah, ini proses ya. Semuanya lagi proses. buat sekarang Nah, ini proses juga ya. Sip. Kira-kira kesulitannya apa? Yang mana kesulitannya? Pas membagi partisi. Oke. Jadi pas membagi partisi itu kita harus tahu dulu ya berapa ukuran harddisknya ya. Jadi kalau yang di VirtualBox itu misalkan kalau kita awalnya nyeting 32 GB ya pas di VirtualBox gitu ya. Nah, maka kita harus membaginya dari 32 GB itu misalkan dibagi 2 atau dibagi beberapa bagian lagi. Tapi kalau di VirtualBox-nya kita menyeting misalkan 100 GB atau 1000 GB ya. Nah, itu akan lebih mudah lagi ya. Tapi gak apa kalau yang 32 GB itu ya minimalnya masih bisa kalau cuma sekedar saja ya. Pak Buang ikut dulu terus Pak. Masih? masih Pak Punya mau juga. Ini udah beres ya? Udah di upload? ini gak ada yang gede banget terus Pak Ada terus ini. Gak ada yang 64 Pak. Ada yang 32. Jadi kita pakai. Tadi gimana ininya?
Tadi udah pakai yang itu. Jadi bisa mas. Iya enggak? Itu 24. 54. Tapi itu yang 32 apa yang Pasiennya 32. Iya Pak. Harusnya 4 dong. Nah ya nggak ada kok jadi itu. Oh, nggak ada. Iya nggak ada. Nah, Bapak Bupeng yang dia orangnya. Mau pindah komputer kan sini nih? Kita pindah aja Pak. Sini aja nih. Ya. Kita main gitu. Orang berapa kali pengen tampil kali. Ada nggak ya tiga? Yang 4 ya? Ada. Tapi yang mahasiswanya ada nggak gitu di sini? Berapa ini? Ini udah beres nih sepertinya nih. Ini masih kopi. Buat pertanyaan lagi lah, mungkin lagi ya.
kemarin kan ngecek ya. Kan buka perlu cek dulu. Nggak apa-apa, dulu aja. Ini udah lumayan lah. Nah, di lawannya udah. Di moto nanti di upload ya. Emang gini Pak. Itu pas udah masuk ke Windows-nya ya. Sabar. Kalau banyak nanti yang ingat biasanya tulis aja nama kelompok apa. Kalian nanti dikirimin aja tinggal upload aja. Ya nanti. Oke baik, sepertinya sudah pada selesai ya. Oke baik, semuanya perhatikan kembali ke layar proyektor ya. Dari sekian menu yang kita gunakan, dari model praktikum dan video praktikum hingga upload tugas ya. Nah kemudian dari materi instalasi sistem operasi itu tentu saja itu sangat bermanfaat ya untuk kalian, apalagi untuk nanti ketika kalian setelah lulus dari sini tentu saja akan selalu digunakan ya, misalkan di tempat kerja atau di di kalian ketika membuka sebuah usaha bidang IT atau komputer, tentu saja sangat bermanfaat sekali. Apalagi nanti kalian suatu saat nanti kelas 12 itu kalian akan melaksanakan yang namanya PKL dan itu akan sangat berguna sekali untuk sistem operasi ya. Baik, pada materi kali ini Bapak minta kesimpulannya dari teman-teman semua. Silakan ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan ya. Silakan, Salsa. Setelah mempelajari materi, kami dapat mengetahui betapa pentingnya instalasi sistem operasi Windows dan juga banyak manfaat untuk kedepannya ketika dipakai untuk kerja maupun untuk usaha. Oke, baik ya. Seperti yang sudah Bapak bilang sebelumnya, ya tentu saja akan sangat bermanfaat sekali ya untuk dunia industri, dunia instansi dan sebagainya ya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri proses KPM, di sini akan kita melanjutkan proses yang tadi ya. Oke, akan Bapak aktifkan lagi. Ya Allah.
Oke, seperti biasa kita menggunakan handphone lagi ya. Nah, kita cek apakah ada peningkatan dari hasil braille test yang tadi ya. Kita akan lihat siapa yang juara pertama, kedua, dan ketiga kali ini. Berarti 81. Orang ya. Oke, sip, sepertinya sudah pas ya. Kita mulai. Soal yang masih sama yang tadi. Silakan baca belajar. Soal yang pertama ini ya. Oke, sepertinya banyak sekarang. Next. Wood. Soal nomor 3. Apakah ada peningkatan di soal nomor 3 ini? Oke, banyak ya. Yang tadi, ayo apa nih? Oke, soal nomor 5. Next. Amelia ini dia dapat apa namanya simbol ya, simbol api ya. Barang Amelia. Nomor 6. Oke, hampir semua nih. Next, nomor 7. Nomor 8.
1. Oke. Jawabannya adalah sistem operasi jaringan dan sistem operasi desktop ya. Ini nanti akan ada proses lagi ya di pertemuan berikutnya ya. Next. Dan pause dulu bagi yang prosesnya pertama. Kita cek soal nomor terakhir. Oke, penentuan ini nih. Siapa cepat dia dapat ya ini. Oke, kita cek ya. Kita lihat siapa yang juara ketiga dan 1. Yang ketiga kita cek adalah Pak Durgawan. Kedua Maulda. Dan yang pertama adalah Saripudin. Oke, mana Saripudin? Mana? Oke, sip Saripudin, bagus ya. Oke, nanti gampang lah itu nanti rumah perbaiki. Ya. Setelah bos tes, kita kembali lagi ke menu yang ini ya. Nah, ada menu yang terakhir yaitu refleksi. Ya. Silakan dibuka menu refleksinya, nanti tinggal diisi. Nah, ini tinggal di ini aja ya. Ada 5 soal, tinggal isi saja. Jadilah isilah dengan sesuai perasaan kalian ya. Apa yang kalian rasakan di materi kali ini. Oke, sudah ya. Oke, baik, dikembalikan lagi kursinya di tempat semula ya, silakan. Nah, kalau sudah habis, kembalikan lagi. Silakan disiapkan, kita akan mengakhiri proses KBM hari ini ya. Oke, silakan disiapkan. Silakan. Sebelum kita pulang KBM-nya kita berdoa. Silakan dipimpin lagi untuk berdoanya. Sebelum pulang Bismillahirrahmanirrahim.
baiklah semuanya hati-hati pulangnya ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya.